apart just in time. You say at least it was worth the try. Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Haikal Aksara dalam podcast Unan Official, informatif, edukatif, dan inspiratif. Jadi hari ini kita akan berdiskusi dan juga belajar bersama dengan salah satu guru besar Universitas Andalas yang hari ini sudah hadir bersama kita, Profesor Nelwati SKP MN PhD. Beliau merupakan guru besar di Fakultas Keperawatan Universitas Andalas yang merupakan pakar dalam ilmu bidang keperawatan dasar. Oke, mungkin langsung saja kita sapa. Beliau sudah bersama kita pada hari ini. Ya, selamat pagi Ibu. Ya, selamat pagi Haikal. Ya, bagaimana kabarnya hari ini, Prof? Alhamdulillah luar biasa. Haikal gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Prof. Seperti yang terlihat, Prof. Iya. Ya. Karena kita sudah bersama dengan Prof Nel hari ini, teman-teman, kita perlu tahu nih bagaimana nih Prof akhir-akhir ini kesibukannya apa aja selain mungkin mengajar, meneliti, dan juga mungkin ada kegiatan-kegiatan lain di luar kampus yang saat ini sedang Prof jalankan. Iya. Ya, sebagai seorang dosen tentu tanggung jawabnya adalah melaksanakan Tridharma perguruan tinggi ya Haikal ya, dari pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Ya, tentu masih sibuk di 3 area itu ya. Di memberikan perkuliahan kepada mahasiswa, baik mahasiswa sarjana, nurse dan S2, juga melakukan penelitian dengan tim dan mahasiswa juga, dan melakukan pengabdian masyarakat di departemen. Saya berasal dari Departemen Dasar Keperawatan Dasar. Waduh, memang luar biasa sekali teman-teman. Sebagai seorang guru besar tentu jadwalnya sangat padat sekali ya Prof. Tapi bagaimanapun juga, Prof juga mengajarkan kita nih teman-teman, khususnya mahasiswa, bagaimana kita dalam memanajemen waktu ya Prof. Dari banyak kegiatan tadi, dimaksimalkan tiap porsi kegiatannya. Nah, bicara kita mungkin udah mulai langsung ke main topik kita dalam podcast ini teman-teman. Jadi ada orasi ilmiah yang akan Prof sampaikan. Itu Haikal juga ada sempat baca sebenarnya Prof. Dan di situ disebutkan bahwa nilai profesional keperawatan itu sangat penting dalam praktik sehari-hari. Nah, mungkin bisa jelaskan nih Prof, apa yang dimaksud dengan nilai-nilai profesional dalam keperawatan? Nilai profesional keperawatan itu menjadi hal yang krusial ya untuk seorang perawat. Nah, dengan adanya perkembangan ilmu dan teknologi di kesehatan, itu menuntut atau masyarakat membutuhkan pelayanan yang berkualitas, dan perawat sebagai tulang punggung atau garda terdepan dalam menjaga mutu pelayanan dan asuhan keperawatan itu menjadi penting oleh mereka untuk mendapatkan atau selalu menampilkan nilai-nilai profesional dalam setiap pelayanan yang diberikan. Nah, dalam pemberian pelayanan ini, nilai-nilai profesional itu harus dikembangkan sejak masa pendidikan. Jadi mahasiswa khususnya di keperawatan itu dididik bagaimana mengembangkan, menumbuhkan nilai-nilai profesional ini. Sebenarnya ada 5 nilai profesional keperawatan itu, atau itu adalah baru core value ya, yang nilai inti yang akan saya sampaikan, bahwa seorang perawat ataupun calon perawat, yaitu mahasiswa, itu harus mengembangkan nilai-nilai yang namanya ada altruism, kemudian ada human dignity, kemudian ada integrity, kemudian ada social justice, dan ada namanya ya autonomi. Betul. Jadi itu 5 nilai inti profesional keperawatan yang menurut perkumpulan atau asosiasi pendidikan keperawatan di Amerika. Nah, tentu Indonesia juga akan mengacu, karena kita kode etik juga akan mengacu di kode etik perawat di dunia gitu. Oke, luar biasa sekali ya teman-teman. Yang membuat Prof itu tertarik mendalami bidang keperawatan, khususnya dalam profesional keperawatan, Prof. Apa kira-kira alasannya tuh Prof yang membuat Prof itu tertarik terjun ke bidang ini? Iya. Seperti yang disampaikan sebelumnya tadi ya, Ikael, bahwa perawat itu menjadi tulang punggung pelayanan keperawatan, tentu dia harus dibekali dengan profesionalitas gitu. Nah, profesionalitas ini ya
seperti tadi berkembang dari masa pendidikan, sehingga pada saat mereka menjadi seorang perawat itu sudah mampu menampilkan nilai-nilai profesional itu. Nah, saya tertarik untuk bagaimana ya, karena kita lihat mungkin masih ada keluhan di masyarakat kenapa tenaga kesehatannya seperti ini, yang maksudnya tidak apa namanya ya, boleh dikatakan mungkin tidak care ya, kita punya ada namanya caring, tidak peduli dengan pasien mungkin karena kesibukan atau beban kerja mereka gitu. Namun ini tetap harus ditampilkan meskipun beban kerja kita atau kepentingan kita itu kita harus mementingkan kepentingan pasien di atas kepentingan kita. Itu adalah yang tadi nilai altruism. Altruistik itu kita harus seorang perawat profesional itu harus menghargai pasiennya, harus istilahnya mendahulukan kepentingan pasiennya, baik itu kepentingan kebutuhannya yang holistik gitu ya, memenuhi kebutuhan dibanding kebutuhan kita. Ya, itu untuk yang nilai yang pertama. Kemudian nilai yang kedua tadi otonomi ya, tadi sudah sampaikan otonomi itu seorang perawat memberikan kebebasan, istilahnya kebebasan atau menghargai keputusan dari seorang pasien. Ya mungkin ketika kita sudah memberikan informasi bagaimana perawatannya harus dilakukan, namun ketika ada pilihan yang berbeda dari seorang dari seorang pasien, itu kita harus menghargai. Mungkin preferensi saya dan Haikal tentu berbeda gitu ya. Bagaimana seorang perawat bisa menghargai preferensi dari Haikal, bagaimana menghargai dari preferensi saya ketika perlu perawatan dari seorang perawat. Nah, itu dalam otonomi kita harus menghargai itu. Kemudian yang ketiga adalah integrity. Ya, integritas. Ya. Kita harus berintegritas, harus transparansi gitu ya, harus bagaimana memberikan asuhan itu memang benar-benar untuk kemanfaatan pasien itu sendiri gitu. Nah, integritas ini juga mengacu kepada kita memberikan asuhan itu sesuai standar yang ada ya, ada standar prosedur yang harus kita ikuti sebagai seorang perawat untuk melakukan hal tersebut. Nah, kemudian juga ada satu lagi social justice ya, kesetaraan, memberikan memberikan pelayanan yang berkeadilan dan merata kepada klien kita. Human dignity itu adalah kita menghargai, respect terhadap kepada hak dan martabat manusia, itu perlu ya. Kita tetap sebagai berempati ya, mengerti, memahami apa yang menjadi kebutuhan seorang pasien dan memberikan pelayanan dengan tulus dan penuh kasih sayang gitu. Aduh, luar biasa sekali ya pemirsa. Jadi ada banyak sekali ilmu yang dibekali untuk perawat-perawat kita di Indonesia ya Prof. Terutama mungkin calon-calon perawat yang saat ini masih belajar, masih menempuh pendidikan di kampusnya. Ternyata itu luas sekali cangkupannya. Perlu tahu juga nih bagaimana perjalanan Prof itu sehingga bisa menjadi salah satu guru besar di Universitas Andalas, Prof. Sehingga ini mungkin jadi bahan untuk teman-teman kita dalam memotivasi diri mereka agar nanti bisa mencapai posisi yang saat ini sudah Prof dapatkan. Ya, pertama saya mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin atas pencapaian ini ya. Ridho dari Allah saya bisa mencapai istilahnya capaian tertinggi di dalam jabatan akademik menjadi seorang guru besar. Selama 24 tahun telah mengabdi di UNAN ya, dari tahun 2001 setelah saya tamat pendidikan sarjana keperawatan dari Universitas Indonesia tahun 2000. Tahun 2001 saya diangkat menjadi CPNS di UNAN ya. Alhamdulillah waktu itu saya lagi hamil anak pertama gitu ya. Nah, perkembangan dan karena sibuk dengan keluarga, dengan mempunyai anak bayi, tahun 2007 baru bisa melanjutkan pendidikan S2. Jadi ada gap 7 tahun ya. Haikal bisa bayangkan bagaimana rempongnya seorang ibu-ibu gitu ya dengan bekerja gitu. Nah, setelah itu pengangkatan saya menjadi PNS, kemudian asisten ahli pada tahun 2002. Pada tahun 2007 sebelum saya sekolah, saya sudah naik ke lektor ya, lektor dari tahun 2011 tepatnya itu di bulan Mei itu menjadi lektor kepala
Ya, pada 1 September 2024 ini, alhamdulillah diberikan amanah untuk menjadi guru besar di keperawatan dasar, khususnya di Fakultas Keperawatan. Nah, kemudian tahun 2006 saya mendapatkan beasiswa dari Australian Development Scholarship, sehingga bisa melanjutkan pendidikan S2 saya di Monash University pada tahun 2006 itu persiapan, 2007 2008 kemudian saya pulang ke Padang, di tahun 2009 mulai aktif lagi untuk S2. Nah, di tahun 2015 saya bisa melanjutkan pendidikan S3, itu pun di negeri jiran ya, di University Malaya. Dukungan dari keluarga itu memang saya dapatkan ya, di mana suami, anak-anak mendampingi selama proses pembelajaran di magister maupun di S3. Nah, itu ya. Dari pengalaman Prof di luar negeri, itu apakah ada metode pendidikan keperawatan di luar negeri yang Prof rasa itu bisa diterapkan di Indonesia untuk meningkatkan kualitas lulusan-lulusan keperawatan di Indonesia, Prof? Iya. Sebenarnya proses pembelajaran dan pendidikan keperawatan itu di mana-mana sama gitu ya. Maksudnya dalam artian luaran dari atau lulusan itu harus memiliki kompetensi profesional dan nilai profesional tadi yang harus dimiliki oleh lulusan gitu. Namun yang perlu saya garis bawahi bahwa ketika di Monash University maupun di University Malaya memang mahasiswa itu sebenarnya dituntut untuk belajar self learning, belajar mandiri dengan institusi menyediakan media untuk pembelajaran. Contohnya adalah mungkin dengan adanya tersedia database perpustakaan yang lengkap gitu ya, electronic database yang merupakan sumber dari hasil-hasil penelitian yang sudah dipublikasikan, sehingga kita bisa update dengan hal tersebut gitu. Nah, namun mungkin dilihat dari fenomena yang ada, kebiasaan kita saat ini di Padang ataupun di Padang khususnya di Unan, saya tahu Unan sudah berlangganan Sign Direct sekian miliar gitu ya. Namun mungkin penggunaan itu masih kurang, mungkin hanya nggak sampai 50% dari sivitas akademika di fakultas itu memanfaatkan hal tersebut gitu. Nah, hal itu harus bisa dipacu gitu ya untuk mahasiswa atau sivitas akademika menggunakan hal tersebut. Dan pembelajaran mandiri ini memang cocok untuk saat ini kalau menurut saya, karena apalagi kita mendidik generasi baru atau Gen Z ya, yang memang mereka lebih melek ya, istilahnya literasi digitalnya itu dibandingkan saya dulu mahasiswa itu sudah lebih maju gitu ya. Informasi tersedia hanya di telapak tangan gitu ya, dari gadget mereka. Dibandingkan saya dulu harus ke perpustakaan, tidak ada akses internet yang di tangan, memang harus benar-benar mencari gitu ya apa yang dibutuhkan. Nah, dengan situasi seperti ini saat ini, apalagi berkembang artificial intelligence dan teman-temannya gitu ya, membuat mahasiswa bisa lebih ini ya untuk memanfaatkan tersebut untuk proses pembelajarannya di keperawatan. Ya, memang saat ini di era digitalisasi saat ini ya, Prof, semua informasi itu dengan mudah dapat kita akses. Nah, ini mungkin jadi privilege juga untuk teman-teman mahasiswa yang saat ini sedang berkuliah, belajar. Kita manfaatkan ya, Prof, apa yang sudah ada, teknologi yang sudah ada ini untuk menjadi akses kita mendapatkan ilmu dan pendidikan yang lebih luas lagi cakupannya. Nah, kira-kira nih, Prof, seberapa besarkah pengaruh dosen atau perawat senior dalam membentuk etika profesional seorang mahasiswa keperawatan? Ya, itu sangat besar. Itu menjadi salah satu faktor yang berkontribusi pada pembentukan nilai profesional. Nah, sebenarnya tidak hanya itu aja, Haikal. Ada karakteristik demografi yang akan mempengaruhi gitu ya pembentukan profesional tersebut. Kemudian ada proses pendidikan yang dijalani oleh mahasiswa gitu. Salah satu yang tadi ditanyakan itu role model. Ya, tentu sebagai nurse educator dan mungkin perawat yang ada di lapangan itu menjadi menjadi panutan, atau hal itulah yang akan dicontoh atau yang dilihat oleh mahasiswa sehari-hari dalam proses pendidikannya. Nah, tentu kita sebagai nurse educator yang memang dari awal sudah terpapar dengan nilai profesional dibandingkan mahasiswa kita, tentu harus menunjukkan hal tersebut gitu. Karena dari penelitian yang lain mengatakan bahwa
ditemukan bahwa peran dari role model itu sangat besar. Maksudnya seperti ini, ketika role model yang didapatkan itu belum menunjukkan perilaku yang baik, tentu karena sehari-hari mahasiswa melihatnya seperti itu akan terbentuk pada diri dia sehingga nilai yang kurang bagus, belum bagus gitu. Karena memang aktivitas dia bersama dengan pendampingnya atau dosennya itu akan mempengaruhi, mereka akan mengemulasi, gitu, akan mencontoh, akan menduplikasi atau tindakan-tindakan itu, gitu ya. Namun faktor lain juga banyak yang akan mempengaruhinya. Proses pendidikan tidak hanya itu saja, gitu. Tapi memang betul dari role model itu mahasiswa lebih menjadi hal yang cepat gitu ya diserap karena dia melihat langsung, observasi gitu. Nah, maka dari kita sebagai nurse educator tentu harusnya menampilkan nilai profesional yang baik gitu ya, sehingga menjadi panutan dari mahasiswa kita sendiri gitu. Berikutnya nih Prof, dalam orasi ilmiah yang Prof sampaikan, yang akan disampaikan di dalam waktu dekat ini, itu menekankan pentingnya peran institusi pendidikan dalam membentuk nilai profesional keperawatan. Nah, apa nih Prof strategi utama yang bisa dilakukan institusi pendidikan untuk bisa mencapai hal ini, Prof? Iya. Sebenarnya banyak ya yang perlu bisa dilakukan oleh institusi pendidikan. Yang pertama itu adalah kurikulum. Jadi institusi pendidikan harus menyiapkan atau mengatur kurikulum itu yang memang bisa mengakomodir pembentukan dan pengembangan nilai profesional keperawatan itu untuk mahasiswanya. Karena seperti yang disampaikan bahwa mahasiswa itu harus dididik, dibekali, dan dikembangkan nilai profesional itu di masa pendidikannya dan akan terus berkembang. Ya tentu akan berbeda ya, dari hasil penelitian juga menunjukkan mahasiswa tahun 1 dibandingkan dengan mahasiswa tahun terakhir itu perkembangan nilai profesional itu sangat signifikan berbeda gitu. Nah sehingga dengan mengatur atau menyiapkan kurikulum yang memang mengakomodir pengembangan nilai profesional ini menjadi sangat penting. Dan yang penting sekali adalah kurikulum disusun tetapi tidak kita evaluasi atau tidak kita nilai luarannya, itu juga percuma gitu. Jadi bagaimana mengatur kurikulum, kemudian menilai atau memonitor perkembangan dari nilai profesional yang diadap oleh mahasiswa sehingga lulusan ini mumpuni, istilahnya mumpuni bisa nanti pada saat mereka bekerja sudah mampu untuk menunjukkan dan menampilkan nilai profesional ini. Karena itu akan menjadi identitas profesi mereka gitu. Ya, akan menjadi satu kebutuhan mereka untuk melakukan pekerjaannya. Ketika hal ini gagal untuk didapatkan oleh mahasiswa atau institusi gagal membekali mahasiswa, itu nanti akan bermasalah pada saat mereka bekerja. Apakah akan terjadi pelanggaran etik, kemudian pasien tidak puas, kita kan tidak kompeten dan tidak mempunyai nilai-nilai yang menjadi dasar mereka berperilaku gitu. Jadi kurikulum dan menilainya. Kemudian bentuk pembelajarannya, ya. Bentuk pelajaran ini adalah bagaimana dosen menyiapkan atau strategi pembelajaran yang diberikan kepada mahasiswa. Beberapa penelitian didapatkan bahwa ada ada beberapa bentuk atau strategi learning process yang bisa mengembangkan proses keperawatan itu. Yang pertama itu ada namanya self-directed learning, ya, yang seperti tadi belajar mandiri. Jadi dosen menjadi fasilitator. Dengan perkembangan teknologi, mahasiswa bisa menentukan tujuan pembelajarannya, menentukan materinya apa gitu. Si dosen menjadi fasilitator yang akan mengarahkan mahasiswa. Yang kedua ada experiential learning. Experiential learning ini adalah mengaplikasikan atau mengintegrasikan teori ke dan praktek gitu ya, sehingga dengan penerapan experiential learning ini bisa mahasiswa mengembangkan nilai profesional. Yang terakhir adalah peer learning. Peer learning ini adalah penelitian disertasi saya, ya. Ada 3 publikasi di Scopus Q1 yang berhasil saya publikasikan berdasarkan hasil penelitian saya ini. Jadi dengan peer learning ini ternyata
bisa mengembangkan nilai profesional keperawatan dan kompetensi profesional. Ya, jadi saya melakukan penelitian S3 itu bagaimana pengaruh peer learning atau pembelajaran teman sebaya terhadap perkembangan nilai dan kompetensi profesional mahasiswa keperawatan di Indonesia. Wah. Nah, jadi didapatkan bahwa selama saya melakukan settingannya adalah di praktek profesi. Jadi kita itu di keperawatan itu ada tahap akademik di mana mahasiswa selama 4 tahun belajar teori, nanti mereka mengaplikasikan selama 1 tahun atau 2 semester di profesi. Mereka di rumah sakit, di masyarakat, memberikan asuhan keperawatan. Nah, di tahap itulah seharusnya nilai profesional ini sudah mereka tampilkan gitu. Karena pada saat akademik itu sudah terbentuk. Ya, jadi itu mereka aplikasikan. Nah, dengan penelitian saya lakukan peer learning atau pembelajaran teman sebaya ini ternyata bisa meningkatkan kompetensi profesional mahasiswa. Karena tidak hanya di luar negeri sana penerapan peer learning ini sudah sangat bagus gitu ya. Nah, sekarang bagaimana kita bisa men-setting peer learning ini apalagi dengan Gen Z tadi itu ya mungkin mereka lebih nyaman dengan sesamanya gitu ya. Karena hasil-hasil penelitian juga mengatakan bahwa pembelajaran peer learning ini bermanfaat untuk mahasiswa itu dalam perkembangan nilai profesionalnya dan selain nilai profesional systematic review yang saya lakukan dari hasil-hasil penelitian data-data empiris sebelumnya bahwa peer learning ini berkontribusi dalam pembentukan nilai pribadi dan nilai profesional. Dalam artian nilai profesional itu nanti ada teamwork-nya, kemudian ada komunikasinya bagaimana. Nah, kalau dalam nilai pribadi itu personal value-nya ya, mahasiswa itu akan tumbuh rasa percaya diri gitu ya, akan bisa mengembangkan kognitif dan afektif skill-nya gitu. Nah, itu memang didapatkan ada pengaruh pembelajaran teman sebaya itu. Nah, itu yang saya coba kembangkan terus gitu ya untuk dalam mempersiapkan mahasiswa memiliki kompetensi dan nilai profesional tersebut gitu. Nah, itu adalah hasil disertasi saya ya yang terkait dengan peer learning itu. Nah, itu yang bisa membentuk nilai profesional. Nah, inilah juga menjadi dasar kenapa saya tertarik untuk mengembangkan keprofesionalitasan seorang perawat itu. Karena betapa pentingnya nilai profesional ini ketika dia menghadapi masalah-masalah khususnya dilema etik di lapangan ya. Tidak hanya itu, bagaimana seorang perawat bisa memberikan layanan yang penuh kasih sayang, tulus, karena kita tahu ya sebagai mungkin seorang perawat muslim gitu ya, menjadi boleh dikatakan ketika perawat itu menjadi panggilan jiwa gitu ya, harusnya dia bisa memberikan pelayanan yang baik karena itu berhubungan dengan pertanggungjawaban kepada Allah gitu ya, di mana kita mengharapkan dengan melakukan profesi ini kita mengharapkan ridho dari Allah ya, itu sebenarnya. Masya Allah. Ya, Bang, seperti yang dilihat teman-teman, luas sekali tadi pembahasan kita ya Prof terkait tentang pentingnya peran institusi pendidikan, kemudian tadi juga ada berapa metode ya Prof, yang tadi juga disebutkan ada self-directed learning, kemudian ada experiential learning dan peer learning. Ada satu pertanyaan lagi nih Prof ini jadi membuat sangat tertarik orang-orang sepertinya. Di sini Prof menyebutkan bahwa ada namanya konsep hidden curriculum. Nah, dalam pendidikan keperawatan. Nah, apa nih Prof yang dimaksud dengan hidden curriculum ini dan bagaimanakah institusi itu bisa mengolahnya agar bisa berdampak positif? Ya. Kita punya Asosiasi Pendidikan Nurse Indonesia atau AIPNI itu sudah mengatur kurikulum inti yang harus diberikan kepada mahasiswa, menyiapkan mahasiswa menjadi perawat profesional. Nah, sebenarnya berarti itu kan akan sama setiap institusi ya. Namun dengan hidden curriculum ini ada istilahnya kekhasan atau kespesifikan dari masing-masing universitas atau institusi pendidikan tinggi mengembangkan kurikulumnya gitu, mengembangkan
bagaimana untuk mengembangkan nilai-nilai profesional, salah satu contohnya, karena hidden curriculum ini tidak hanya kurikulum, tapi bagaimana pimpinan gitu ya mengelola suatu sistem gitu, kemudian bagaimana kebijakan-kebijakan yang dibuat untuk mungkin dalam tanda kutip saya katakan dari tadi adalah mengembangkan nilai profesional tadi. Nah itu bisa apa namanya itu ya, bisa lebih mengatur, mengelola, karena kan kalau mengembangkan kurikulum itu kan ada ciri khasnya gitu ya, Aikal ya. Jadi ketika seorang calon mahasiswa lebih tertarik misal belajar tentang keperawatan bencana katanya. Nah, itu adanya di UNAN gitu ya, karena hidden atau apa namanya visi dari keilmuan kita itu mengembangkan keperawatan bencana. Nah, hidden curriculum ini adalah bagaimana pimpinan mencoba mengelola hal tersebut, mengelola pengembangan semuanya, kebijakan, sistem, dan kurikulumnya, sehingga luaran yang dihasilkan itu benar-benar bermutu gitu ya, benar-benar siap pakai untuk dunia keperawatan khususnya. Gitu. Dan ternyata memang setiap institusi ada ciri khasnya masing-masing ya, Betul. ada karakteristiknya masing-masing dalam pengembangan kurikulum mereka. Tapi tetap berpacu pada asosiasi tadi ya, kurikulum inti yang sudah kurikulum inti yang ditetapkan sudah oleh ditetapkan asosiasi. oleh asosiasi untuk se-Indonesia. Betul. Ini udah gak terasa nih Prof, kita udah sampai ke penghujung sesi kita pada podcast kali ini. Ini teman-teman kayaknya yang nonton podcast kita ini sangat menambah wawasan sekali. Dan harapannya memang di sini teman-teman sangat lebih banyak belajar karena kita sudah bersama dengan ahlinya langsung teman-teman. Jadi informasi yang disampaikan sudah tervalidasi oleh ahlinya langsung. Karena sudah di penghujung sesi, Prof, sepertinya sudah tersampaikan juga apa yang mau ditanyakan, yang perlu kita sampaikan untuk di segmen kali ini. Mungkin sebelum kita tutup, kita mau dengar nih Prof, apa pesan dan kesan yang ingin Prof sampaikan, terutama untuk anak-anak muda dan mahasiswa di Universitas Andalas, terkhusus juga mungkin untuk mahasiswa se-Indonesia. Oke, makasih Heka. Baik, mahasiswa keperawatan yang sedang menjalani proses pendidikan perlu mengembangkan terus nilai-nilai profesional dengan didukung oleh institusi pendidikan tinggi gitu ya. Karena nanti ketika kita akan bekerja menjadi seorang perawat profesional itu membutuhkan hal tersebut gitu ya. Nilai-nilai profesional yang akan menjadi standar etika kita akan berperilaku, bagaimana memberikan setiap asuhan yang akan kita berikan kepada pasien kita. Jadi oleh karena itu meskipun saat ini mungkin ada istilahnya generasi strawberry gitu ya, tidak membuat kita atau apalagi seorang mahasiswa keperawatan tentu harusnya kita mempunyai motivasi bahwa menjadi seorang perawat itu adalah panggilan jiwa, sehingga kita bisa menampilkan dan mengabdikan diri sepenuhnya kepada profesi ini. Jadi mahasiswa-mahasiswa keperawatan yang ada di luar sana tetap semangat gitu ya untuk menjadi seorang perawat profesional dengan memanfaatkan proses pembelajarannya selama di institusi pendidikan tinggi. Nah, tentu peran dari para nurse educator juga penting untuk menyiapkan mahasiswanya sehingga lulus atau sehingga menjadi lulusan gitu ya, menjadi lulusan yang mumpuni dan siap kerja memberikan asuhan keperawatan di pelayanan kesehatan dan keperawatan. Jadi sekali terima kasih Prof. Ini buat sudah tersampaikan ya teman-teman, pesan buat kita semua, khususnya teman-teman yang saat ini sedang nonton dan mahasiswa perawat juga nih. Udah ada pesan dari Prof yang disampaikan. Ya karena sudah kita sampai ke penghujung sesi kita pada kesempatan ini, ya kami mengucapkan terima kasih kepada Prof yang sudah meluangkan waktunya, yang sudah berbagi ilmu untuk pemirsa kita di rumah saat ini yang sudah menyaksikan segmen podcast UNAN Official. Ya terima kasih buat pemirsa yang sudah nonton. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe channel YouTube UNAN Official, selalu didukung ya teman-teman. Ya di sini di segmen berikutnya akan ada episode baru yang akan menambah ilmu dan wawasan kita semua, terkhususnya untuk teman-teman pemirsa yang sudah menonton dan subscribe UNAN Official. Baik, terima kasih kembali kami ucapkan kepada Prof. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah nonton. Baik, selamat menjalani kegiatan dan aktivitasnya.